Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi syadina Muhammad. Amma ba'd. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin ya. Eh, Bapak Ibu, pada malam hari ini merupakan hari pertama pertemuan perdana untuk dimulainya kelas Tasin. Insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tetap bersemangat untuk mengikuti kelas Tasin pada malam hari ini. Yang dimana untuk kelas Tasin pada hari Rabu malam ini, Alhamdulillah Bapak Ibu semua masuk ke level kelas Tasin ya. Jadi dari segi peserta ada 6 peserta dan nanti insya Allah kita akan bersama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ari Abdullah. Untuk sekedar informasi saja Bapak Ibu, untuk kelas Tasin ini, kelas Tasin sendiri batch pertama, Alhamdulillah kita membuka 5 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan juga Sabtu ya. Namun dengan level yang berbeda-beda dan terbagi-bagi. Ada walinya dengan Agesa dan juga Siva sendiri gitu. Dan untuk khusus hari Rabu ini segala sesuatunya, kebutuhan dan juga koordinasi nanti akan Siva bantu ya Bapak Ibu ya. Ya. Uh, Dan sebelum kita mulaikan, mari kita siapkan terlebih dahulu segala alat tulisnya, baik itu musyafnya dan juga modulnya bisa langsung dibuka aja Bapak Ibu. Karena insya Allah ini juga sebagai ibadah dan insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini Pak Ustadz Arinya udah bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Siva dan semuanya. Ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mohon maaf agak telat, barusan masih di perjalanan. Ya. Iya nggak apa-apa Pak Ustadz. Untuk materinya udah siap ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum materinya dimulai, barangkali kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh menggunakan dan manfaatkan fitur Zoom-nya. Ada hand dan juga chat di kolom chatnya. Nanti bisa disampaikan aja melalui fitur-fitur Zoom-nya seperti itu. Dan mungkin tak berlama-lama lagi, kita langsung saja serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Syukran Teh Siva. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Terlihat sehat, terlihat bersemangat, dan juga terlihat sudah siap nih untuk belajar ya. Insya Allah pada hari ini kita akan mulai ke pelajaran inti yang mana sebelumnya kita bertemu hanya untuk placement test, silaturahmi, dan tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu satu sama lain ya. Saya, tim, dan juga nanti sedikit demi sedikit kita pun juga meskipun di sini banyak ada di Palembang, Jakarta ya.
Nah, ini kebanyakan Palembang dan Jakarta ya. Kita bisa bersilaturahmi di media Zoom ini. Mudah-mudahan meskipun jauh di mata tapi dekat di doa insyaallah ya. Baik, mari kita panjatkan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan terutama yaitu sehat dan waktu luang ini yang tentunya harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sering saya sampaikan, nikmatani magbunun fihi makasiru minanas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, yaitu as-sihatu wal faragu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya diberkahi oleh Allah, semuanya dimudahkan, dilancarkan untuk belajarnya, dan juga mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang luar biasa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mohon izin saya sharekan terlebih dahulu ya untuk materinya, modulnya. Mohon maaf untuk sementara ya Bapak Ibu sekalian berupa PDF terlebih dahulu ya, karena modul ini pun juga tersusun atas ikhtiar saya untuk memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian, dan adanya modul ini karena tidak hanya Allah berikan kesempatan, tapi karena adanya peserta di Sobat Ngaji ini ya. Jadi alhamdulillah ada tuntutan harus membukukan pengalaman belajar saya dari dasar gitu kan ya. Maka saya susunkan sebagaimana sudah tersusun, sudah saya sampaikan. Nah, ini bertahap ya. Jadi modulnya nanti setiap setiap beres modul A ini nanti ada modul B, modul C dan seterusnya insya Allah ya. Jadi untuk sementara PDF terlebih dahulu, dan ini modul ini bisa dicetak juga ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin cetak ya, full colornya boleh silakan, dan insya Allah kedepannya mohon doanya juga, mudah-mudahan kalau sudah beres disusun sampai akhir ya, sampai bisa menghasilkan kualitas Bapak Ibu sekalian jadi bagus bacaannya, maka dijadikan buku insya Allah, mudah-mudahan ya. Mohon doanya ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat ya, karena luar biasa amal jariah ketika kita mempunyai panduan, apalagi panduan Al-Quran, yang harapan saya panduan ini mudah-mudahan bisa Bapak Ibu sekalian pelajari, dan tidak hanya Bapak Ibu sekalian pelajari, tapi Bapak Ibu sekalian pun juga bisa mengamalkan serta mengajarkan ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu, sebaik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Nah, ini sebagaimana mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik karena orang yang belajar ya. Kita sebetulnya Bapak Ibu sekalian saling mengajarkan. Saya belajar kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu pun juga belajar kepada saya ya. Saya ketika mengajarkan kepada peserta terus mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti metode dan lain sebagainya, ini menjadi ilmu buat saya. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu pun juga bisa mendapatkan ilmu dari modul ini juga ya, seperti itu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian. Pelajaran pertama kita akan mengenali istilah kata ilmu yang memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid ataupun tahsin ya di panduan ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa itu tajwid, apa itu tahsin? Ada yang tuh tidak, Pak, Bapak Ibu sekalian? Tajwid. Nah, secara umum ketika Bapak Ibu sekalian mendengar tajwid, apa yang di benak Bapak Ibu sekalian? Pelajaran tajwid, ingat-ingat nih. Apa ketika dulu Bapak Ibu ketika belajar tajwid, apa yang dipelajari kira-kira? Silakan, boleh disebutkan. Kalau tajwid memperbagus, kalau tahsin memperbaiki. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ibu Ami. Apa ya? Tajwid. Apapun, pokoknya apapun, sepengetahuan Bapak Ibu saya, tajwid. Tajwid kalau memperkenalkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Ya, terus ada lagi yang lain? Mengeluarkan yang pernah tanda-tanda dalam Al-Quran. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Membaguskan huruf.
Banyak Tajwid. pokoknya ya, meluas Ya, sekali. tanda baca. Atau secara umum ada peserta yang di benaknya itu ketika mendengar tajwid itu yaitu istilah-istilah ya, istilah mad tobi'i, mad badal, mad iwad gitu kan ya. Nah, itu istilah tajwid. Nah, cuman di sini saya akan bahas, saya tinjau dari bahasa ya, dari bahasa dan juga istilah. Jadi kalau misalkan tajwid dan tahsin ini sebetulnya luas banget, yaitu yang disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam tajwid ya, memperbaiki bahkan makhorijul huruf, istilah-istilah, terus panjang pendek, dengungan, itu semua masuk ke tajwid ya. Tapi kita Tajwid lihat ya. di sini kita akan tinjau dari segi bahasa terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini kata tajwid berasal dari bahasa Arab ya, yaitu dari jawada yujawwidu. Nah, jawada yujawwidu tajwidan. Yang maknanya itu adalah indah atau bagus dan membaguskan ya. Nah, ini ya. Jadi yang maknanya itu indah, bagus, membaguskan. Itu adalah dari tajwidan. Sedangkan tahsin, Bapak Ibu sekalian, tahsin itu dari kata hassana yuhassinu tahsinan ya, kalau ditinjau dari bahasa Arab ya. Dia mempunyai arti memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah, atau membuat lebih baik dari sebelumnya. Tuh ya. Jadi sebetulnya kata tajwid dan tahsin ini sama-sama maknanya menyerupai ya. Maknanya menyerupai, memperbaiki, memperbagus, memperindah. Nah, jadi kalau misalkan tajwid ya, istilah yang kita dengar atau istilah yang kita pelajari waktu mungkin bisa jadi ketika kita sekolah atau ketika kita madrasah gitu kan ya. Nah, ini tajwid ini lebih umumnya langsung ke istilah-istilah dulu itu ya. Nah, tapi sekarang diubah menjadi ilmu tahsin gitu kan ya. Sebetulnya kan tahsin dan tajwid sama-sama saja. Nah, cuman kalau tahsin ini lebih lebih meluas ya. Kalau ini kan tajwid itu keindahan, sesuatu yang bagus ya, dan juga membaguskan sesuatu gitu kan ya. Nah, kalau hassana yuhassinu tahsinan ini lebih luas lagi ya. Bahkan ada memperbaikinya, menghiasnya, sama sih ya. Mengindahkan sama-sama dengan menghias ya, membaguskan sama-sama dengan memperbaiki ya, dan lain sebagainya. Pokoknya tajwid dan tahsin itu sama maknanya, memperbaiki, membaguskan, mengindahkan, atau merubah lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Itu kata tajwid dan tahsin. Baik, berikutnya, sedangkan tajwid dan tahsin menurut istilah. Nah, ini sebagaimana tadi Pak Adil ya, yang mana menurut istilah itu ikhraju kulli harfin min makhraji ma'a itu haqqahu wa mustahaqqahu, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, betul tadi ya. Jadi semua menyangkup ya, mencangkup ke keseluruhan ya, dengan memberikan hak dan mustahaknya. Tuh, luar biasanya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ketika kita baca berbagai aturan-aturan hak dan mustahaknya betul-betul luar biasa, harus kita pelajari dan harus kita kuasai ya, dengan belajar tajwid ya. Jadi tidak ada pelajaran memperbaiki bacaan Al-Qur'an selain pelajaran tajwid ataupun tahsin. Nah, maka dari itu, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu tajwid dan ilmu tahsin mencakup 3 hal, lihat ya, yaitu makhorijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf ya, dan mustahak huruf. Oke. Ini kaitannya dengan istilah tajwid. Sekarang berikutnya, apa hukum mempelajari tajwid? Nah, para ulama tajwid membagi tajwid kepada 2 bagian. Nah, ada yang pertama itu ada yang namanya tajwid ilmi. Ada yang kedua itu tajwid amali ya. Tajwid ilmi itu tajwid secara ilmu, ataupun yang sering kita kenal istilah-istilah dalam tajwid yang tadi saya sampaikan, mad tobi'i, mad badal, mad iwad, istilah praktek ya. Itu sebetulnya istilah praktek Bapak Ibu sekalian ya, tidak hanya istilah yang kita hafalkan seperti itu. Istilah praktek. Nanti akan saya buka satu istilah yang nanti akan kita pelajari pada malam hari ini ya. Nah, bahkan di sini hukum mempelajarinya fardu kifayah ya. Jadi fardu kifayah. Sedangkan kedua, tajwid amali. Tajwid amali bahkan hukumnya dulu kita lihat fardu ain. Berarti tajwid amali itu tajwid secara praktek, secara mengamalkan ya, sebagaimana
para sahabat Rasulullah ketika ketika disampaikan firman-firman dari Rasulullah itu kan dengan jalan talaki, langsung praktek mengamalkan, ya, langsung praktek ataupun mengamalkan. Nah, berarti hukumnya fardu ain seperti sholat. Berarti kalau kita meninggalkan bacaan Al-Qur'an, ya, meninggalkan praktek membaca Al-Qur'an, maka sama halnya ketika kita meninggalkan sholat, ya. Karena hukumnya adalah fardu ain, hukumnya wajib bagi kaum muslimin, ya, yang mana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan perlahan-lahan, penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa, ya. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an jangan tergesa-gesa, harus penuh dengan ketenangan, penuh dengan pentadaburan seperti itu, ya. Sebagaimana pernah di dalam suatu riwayat, ya, Rasulullah SAW pernah berjalan di suatu tempat dan ketika itu mendengar ada seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an, dan ketika membaca Al-Qur'an dia menangis. Maka itu Rasulullah mendekatinya dan juga Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Al-Muzammil, warattilil qur'ana tartil. Hada tartil, kata Rasulullah, hada tartil. Inilah bacaan yang tartil. Berarti Bapak Ibu sekalian, bacaan yang tartil itu sampai kita bisa nangis, ya, sampai kita bisa memahami makna apa yang dibacanya. Bahkan karena ini mukjizat, ya, ketika kita mendengar saja tanpa memahami makna, kita pun juga bisa menangis kan, ya, biasanya, ya, bisa menangis, merenung gitu kan, dan lain sebagainya, ya. Nah itu, ya, ini hukum mempelajari tajwid, berarti tajwid amali secara praktek yang akan kita amalkan, prakteknya langsung, yaitu fardu ain, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, izin sedikit. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya makna tartil. Nah, ya, makna tartil. Kita kan sudah memahami tadi tajwid ataupun tahsin. Nah, kenapa kita harus membaca tartil? Sebagaimana di sini dari Ummu Mukminin Hafsah radhiyallahu anha pernah mensifati qiraahnya Nabi. Beliau membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Nah, ya, di sini disebutkan mentartilkan. Berarti tartil itu apa? Sebagaimana di dalam suatu riwayat, sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai makna tartil. Beliau menjawab, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil adalah mentajwidkan huruf, tuh, ya. Mentajwidkan, kan tajwid tadi luas banget, ya, mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Tuh, Masya Allah, ya. Ini luar biasa. Jadi tentunya kita akan sedikit demi sedikit, step by step, pembahasannya akan dari dasar banget, ya, insya Allah, ya. Baik. Terus berikutnya, tujuan ilmu tajwid apa? Apa manfaatnya? Ketika kita mempelajari tajwid, apa yang kita dapatkan? Apa manfaatnya, gitu kan, ya? Nah, kita lihat. Tujuan dari ilmu tajwid ataupun tahsin di sini, ya, adalah untuk menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Qur'an. Nah, ternyata lidah kita ketika membaca Al-Qur'an itu sering salah, gitu kan, ya. Sering kelirunya, yaitu kategorinya nanti meliputi al-lahnul jali, ya, al-lahnul jali ataupun al-lahnul khafi. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, saya pindahkan dulu anak-anak. Jangan dimarahin Ustadz. Mau kemana sih? Kepo. Baik, mohon maaf. Kita kondisikan dulu. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, jadi ketika membaca Al-Qur'an bisa jadi kita sendiri nanti ada kaitannya dengan lahnul, kesalahan. Kesalahan jali, yaitu jelas, ataupun ada yang menyebutkan kesalahan berat. Kesalahan jali itu termasuk kesalahan yang berat, kesalahan yang jelas, yang mana dapat merubah makna, Bapak Ibu sekalian. Ya, dapat merubah makna. Contohnya misalkan tertukar huruf. Ada kalimat tashkuruna.
Tashkuruna yang mempunyai arti orang-orang bersyukur atau bersyukur. Tashkuruna dengan sin titik 3 ya. Kalau dengan sin kecil misalkan taskuruna berarti mabuk tuh artinya. Ya. Terus ada alim, alimun, alimun dengan ain yaitu artinya adalah mengetahui. Sedangkan kalau dengan hamzah alimun itu maha pedih. Nah, ya, jadi memang beda banget ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan kesalahan jali ya. Ada yang pernah Bapak Ibu sekalian tertukar huruf? Pernah pasti ya, tertukar bunyi panjang pendek? Pasti. Tertukar tertukar harokat, an'amta, an'amti, an'amtu. Nah, ya. Pasti sering tertukar hal-hal yang seperti ini. Nah, itu kaitannya dengan lahnul jali ataupun lahnul khofi. Lahnul khofi sebaliknya dari jali. Kalau jali jelas berarti khofi itu samar-samar. Kalau jali itu berat berarti khofi itu ringan. Kalau jali ini kaitannya dengan merubah makna. Kalau khofi ini kaitannya dengan kesalahan tajwid. Ya, jadi menyalahi kaidah tajwid kalau khofi. Ya. Baik, di antara kesalahan umum yang sering terjadi. Ini saya bahas yang sering terjadi ya. Ketika pengalaman saya belajar dan mengajar, ternyata dari bacaan Al-Quran kita semua ya, dari peserta ataupun guru dan lain sebagainya, ini yang sering terjadi itu ketika membaca Al-Quran ada 4 kesalahan yang sering terjadi, yaitu yang pertama terlalu panjang membaca mad panjang 2 harakat. Ya. Terus yang kedua kesalahan dalam membaca tanda alis. Ketiga kesalahan membaca huruf sukun. Keempat tergesa-gesa membaca gunnah. Apa saja contohnya? Contohnya sudah saya cantumkan di sini. Lihat, yang pertama nih Bapak Ibu sekalian lihat. Yang pertama, terlalu panjang membaca mad 2 harakat. Contohnya adalah, misalkan harusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini malah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan kepanjangan dalam membaca mad panjang 2 harakat. Ini sering terjadi. Sering terjadi ya di peserta ataupun bahkan imam masjid misalkan ya, sering terjadi ini ya. Nah, ini kesalahan umum. Terus yang kedua kesalahan dalam membaca tanda alis. Nah, sering Bapak Ibu sekalian melihat tanda alis seperti ini? Sering pasti ya. Nah, ini biasanya kita baca panjang misalkan idza jaa nasrullahi wal fath. Ini malah dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu seperti itu ya. Ini kesalahan yang perlu kita perbaiki juga. Nah, ya. Nah, ini kalau yang ini kesalahan-kesalahan yang umum ini termasuk kesalahan khofi ya. Yang mana kesalahan yang tidak merubah makna tapi menyalahi kaidah tajwid. Terus ketiga, kesalahan membaca huruf sukun. Yang harusnya kan huruf sukun itu Bapak Ibu sekalian ada yang memantul, ada yang mengalir, ada yang tertahan, ya. Nah, salah satunya huruf lam ini yang mengalir. Kesalahan umumnya adalah sering kali lam ini dibaca mantul. Qule. Qule. Nah, hati-hati ya. Bukan qule, tapi qulhu. Bukan qule huwallahu ahad. Misalkan ya. Nah, bahkan di sini ada huruf dal. Ya, ada huruf dal yang bahkan bisa jadi tidak dipantulkan. Yang harusnya dipantulkan jadi tidak. Malah ini yang tidak harus dipantulkan malah jadi memantul gitu kan ya, jadi sebaliknya. Nah, ini yang akan kita pelajari ya, yang akan kita perbaiki kesalahan-kesalahan dalam lidah kita ya. Qul huwallahu ahad malah dibaca ahad tanpa ada pantulan ya. Terus berikutnya Allahus somad malah dibaca Allahus somad, mad tanpa ada pantulan ya. Ini mohon maaf harokatnya kurang ya, ini yang lafadz Allahnya. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Keempat yaitu tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Nah, ini seringkali tergesa-gesa. Yang harusnya di sini ada nun bertasydid itu harus ditahan Bapak Ibu sekalian. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati jangan sampai tergesa-gesa. Malah kita baca qul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Hati-hati ya. Ini mohon maaf di-mute semuanya biar fokus ke suara saya ya. Mohon maaf di-mute Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau dibuka mikrofonnya ketika saya instruksikan dibuka mikrofonnya ya biar fokus ya. Baik. Oke, inilah 4 kesalahan yang akan kita perbaiki saat ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik,
kita akan mulai ke dasar-dasar ilmu tahsin Al-Quran. Apa saja yang harus apa saja yang akan kita pelajari ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mad. Kita harus menguasai terlebih dahulu mad. Terkhusus mad yang pertama dan yang lebih utama, kita harus melancarkan terlebih dahulu di mad 2 harokat dulu. Ya. Nah, jadi mad itu ada yang 2 harokat, ada yang 4 sampai 5 harokat, ada yang 6 harokat, ya. Nah, ini berkaitan dengan mad. Sesudah mad beres, kita akan melanjutkan ke pembahasan gunnah. Gunnah itu ada gunnah musyaddadah, ada idgham bi gunnah, ada ikhfa hakiki nantinya ya, terus ada ikhfa syafawi, ada iklab atau qalb gitu kan ya. Terus sesudah kita beres tahap 2, lanjutkan tahap ketiga yaitu qalqalah. Qalqalah itu ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ada qalqalah akbar. Nanti kaitannya di qalqalah ini pun juga nanti kaitannya dengan huruf-huruf sukun yang lainnya yang tidak memantul, gitu ya. Nah, ini tahapannya insya Allah akan sedikit demi sedikit kita akan lancarkan. Dan insya Allah metode yang saya terapkan ini saya sesuaikan dengan apa yang saya pelajari dari dasar banget, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata karena saya termasuk orang yang telat belajar juga ya, usia 23 itu baru banget belajar Iqra gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya ketika belajar dari dasar dari nol ya, step by step sedikit demi sedikit sampai bisa itu bisa bisa dituliskan seperti ini ya, tahapannya ini ya. Baik. Dan tahapannya saya akan samakan dengan dengan pengalaman saya belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pun juga meskipun sudah lancar tapi nanti mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapatkan. Siap, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mulai nih ya. Pembahasan pertama yaitu kaitannya dengan mad. Mad itu apa Bapak Ibu sekalian? Mad itu adalah panjang ya. Huruf yang dipanjangkan suaranya ya. Nah, kita lihat di sini mad 2 harkat. Rumus praktis mengenal tanda panjang mad 2 harokat. Oke, sebelum ke sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika saya tanyakan, Bapak Ibu tahu tidak ada berapa tanda mad panjang 2 harokat? Sebelum ke modul nih, sebelum ke modul Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian membaca modul ini, nah sebelumnya apa yang Bapak Ibu ketahui tanda mad panjang 2 harokat itu ada berapa? Kira-kira ya. Ibu Sumartini, coba Ibu Sumartini. Ada 3. Ada 3, oke. Apa saja? Fathah, yang udah itu, kasroh sama wow, domah. Wow Oke, kecil itu. cukup ya. Oke, wow. Ada wow domah, ada wow kecil. Oke. Baik, berikutnya Ibu Nova, coba. Apa yang Ibu kenal berkaitan dengan tanda mad? Sebelum ke modul ya. Meskipun di antara Ibu misalkan sudah ada yang baca ini. Pokoknya sebelum ada modul ini Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu kenali tentang tanda madnya, tandanya ya. Ibu Nova silakan. Ada 3 Ustadz. Ada 3, apa saja? Matobi'i alif, matobi'i ya, matobi'i waw. Oke, siap. Terus Pak Adil, lanjut. Sebelum ini ya, sebelum kita belajar nih. Kalau yang saya tahu sih macam-macam mat banyak Ustadz. Ada mat aritu sukun, mat lazim kali mustaqol, ada macam-macam kan Ustadz. Tapi kalau Oke, itu berarti ya. Tandanya aja sih yang saya tahu ada alif kan panjang tuh. Sama yang alif itu ya. Oke, Gitu sip. aja Sudah bisa Ustadz. dipahami. Oke, siap. Syukran. Ini biar nanti arahnya pas ya, arahnya pas biar. Baik, berikutnya Ibu Yayu. Apa yang Ibu Yayu kenal berkaitan dengan tanda mad? Kalau tadi Pak Adil kaitannya dengan istilah, sebetulnya kaitannya dengan istilah juga nanti kaitannya dengan ciri dan tanda juga sama ya. Oke, Ibu Yayu silakan. Ibu Yayu hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ada. Yo, Ibu Yayu, silakan. Apa yang Ibu kenali berkaitan dengan istilah mad ataupun tanda-tanda mad? Ciri, tanda. Mat itu tanda bacaan yang diperpanjang. Ya, seperti matobi'i, mat seperti mat apalagi jenis kayak mat lin, mat arid sukun. Oke. Bener nggak sih?
Kayak Oke, gitu deh cukup. pokoknya. Nggak apa-apa. Biar nanti apa tahu kaitannya dengan tanda gitu kan ya. Terus, oke, cukup Ya. ya. Ibu Ami, kita panggil semua ya karena pripat ini apa namanya kelebihannya nih Bapak Ibu ya. Kelebihannya adalah terpantau secara keseluruhan ya. Peserta saya panggil absen dan nanti insya Allah mau tidak mau Bapak Ibu sekalian harus talaki gitu kan ya. Jadi talaki ini memang sudah dipraktekkan dari zaman Rasulullah. Maka kita pun juga harus betul-betul mempraktekannya. Bahkan di dalam Al-Qur'an di Quran surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman faida qara'na fattabi Qur'ana gitu ya. Apa namanya? Ketika Al-Qur'an hendak dibacakan, kita ikuti, berarti kan ada guru ya, sebagaimana pernah saya sampaikan di kelas Ahad ataupun di placement test ya. Jadi istilah belajar tajwid ini apa namanya? Analogi belajar tajwid ini seperti kita belajar bela diri. Kalau bela diri kan kita perlu guru kan? Kalau tanpa guru ya kita ngapain gitu kan ya? Mau nendang apa, mau mukul apa kan ya. Nah, berkaitan dengan membaca juga sama, harus ada talaki. Nah, ini proses talaki sekarang seperti ini ya. Oke, Ibu Ami silakan. Apa yang Ibu ketahui? Eh, ya, yang saya tahu sih itu mat arit sukun gitu-gitu, mat jais. Oke. Berarti Mat, apa nama istilah ya, nama istilah. iya, Oke. heeh. Oke, Ibu Suhartina. Ada Ibu Suhartina hadir? Mikrofonnya Bu, coba buka. Iya. Nah, apa kira-kira Bu berkaitan dengan tanda mad? Saya bilang tanda sih ya. Tanda tanda mat itu apabila di atasnya itu ada yang berbentuk tanda mat dua harakat ya, bukan yang ada kan ada yang tiga, ada yang 5 harokat. Lebih dari Yang 2 saya gitu tahu kan lebih kalau yang 2 harokat itu yang ada tanda berdiri sama yang tanda berdiri ya, yang tanda ya. itunya berdiri apa Oke. fathah misalnya berdiri gitu. Fathah. Oke. Oke, cukup ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, memang secara umum kita lebih lancar dibaca ya. Karena ini pengalaman saya juga, saya punya peserta terus seperti biasa kalau di lembaga itu ada placement test ya, dicek dulu bacaannya dan ternyata lancar. Ya, lancar, bahkan 2 harokatnya lancar, 4 harokatnya lancar, 6 harokatnya lancar, terus gunahnya, qalqalahnya yang kita pelajari lancar pokoknya. Tapi ketika ditanya ada berapa mad panjang 2 harokat, bingung gitu kan ya. Tanda mad panjang 2 harokat apa saja gitu kan ya. Nah, karena apa Bapak Ibu sekalian, saya cantumkan di modul ini sangat penting sekali. Ternyata sangat penting sekali. Karena untuk memperkuat bacaan kita dari tanda, praktek pun juga insya Allah akan lancar ya. Siap, kita akan mulai. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada rumus praktis sudah saya susun mengenal tanda ya, ingat, mengenal tanda panjang mad 2 harakat. Untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, di sini saya cantumkan dalam menghafal 7 tanda tuh. Berarti tanda mad panjang 2 harakat itu ada 7, Pak. Bapak Ibu ya. Ada 7 tanda ya, tuh. Ada 7 tanda mad 2 harakat. Nah, Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Pokoknya ini mudah banget. Mudah banget ya untuk mengingatkan untuk mengingatnya pun juga insya Allah cepat ya. Nah, bisa dihafal dengan rumus angka. Nah, ya, biasanya kan kalau kita dianalogikan dengan angka, dengan rumus atau dengan nomor kan lebih mudah ya, lebih mudah tuh. Rumusnya itu adalah 322. Ingat, bisa langsung hafal Bapak Ibu sekalian 322, 302 22 atau 322 saja ya. Karena ini rumus ya. Rumusnya 322. Bisa 1 detik Bapak hafal, Ibu hafal 322 pastilah ya, oke. Daripada menghafal nomor handphone mungkin agak panjang. Ini mah cuman 322 sudah terbayang di benak Bapak Ibu sekalian ya. Mudah ya insya Allah ya. 322 hafalkan rumusnya. Nah, apa maksudnya 322 ini? Untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian menghafal 7 tanda mad panjang 2 harokat. Kita lihat di sini. 322. Yang saya maksud ini. 3 itu apa? 3 itu adalah fathah.
Ya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mengenal nama istilah itu Jabar, JR, PS mungkin ya. Kalau biasanya sih orang tua dulu suka menghafalkannya itu dengan istilah Jabar, JR gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan apa namanya? Dengan istilah yang sekarang yang sudah familiar juga ya, sudah tidak asing lagi di telinga kita, fathah, kasroh, domah gitu kan ya. Nah, jadi rumus 322 ini Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan fathah, kasroh, domah. Ini urutannya adalah fathah, kasroh, domah ya. 322 fathah, kasroh, domah ya. 3 fathah, 2 kasroh, 2 terakhir lagi domah. Domah ya. Cara ngapalinnya gini Bapak Ibu sekalian, biar mudah ya, biar mudah. Nah, yang tadi Bapak Ibu sekalian ada yang menyampaikan saya tahunya seperti mad tobi'i, mad lin, mad aridli sukun, betul ya. Nanti kaitannya tetap dengan ini, ya. Jadi memang yang intinya dulu ini, ya. Nah, cara menghafalnya yang pertama apa? Rumus dulu. 3 2 2. Hafalkan ya. 3 2 2. 3 fathah, 2 kasroh, 2 domah. Ya, pokoknya urutannya kan tiga menyebutkan ini ya, menyebutkan rumusnya kan 3 kali ya. 3 2 2 fathah, kasroh, domah. Seperti itu ya. Mohon maaf di mute dulu ibu-ibu semuanya biar fokus apa yang saya sampaikan biar jelas ya. Siap. Caranya berarti rumus dulu 3 2 2. Ini akan dicek per orang soalnya ya. Baik, caranya gini Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas dulu yang 3. Oke? Kan rumusnya 3 2 2. Berarti 3 dulu. 3 itu adalah fathah. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup mengucapkan nanti fathah, fathah, fathah. Berarti fathahnya ada 3. Nah, cuman bukan hanya sekedar kita mengucapkan fathah, 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 tapi ada yang berpasang-pasangan, yaitu fathah bertemu alif. Ya, pertama tuh fathah bertemu alif. Ingat-ingat, fathah bertemu alif. Terus yang kedua fathah bertemu alif bengkok, ditambah bengkok aja. Ya, jadi nanti urutannya fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Nah, cuman yang kedua itu tambah bengkok saja. Fathah bertemu alif, bengkok. Nah, ini saya tidak membahas dulu istilah alif bengkoknya ya. Kalau ingin tahu Bapak Ibu sekalian, ini adalah alif masurah. Ya. Nah, cuman kita istilahkan alif bengkok saja biar lebih mudah. Bukan ya, ingat ya, bukan huruf ya, tapi alif bengkok. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Bisa diingat-ingat? 3-nya itu fathah, fathah, fathah. Urutannya adalah fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Coba siap. Ibu Sumartini, silakan. Tanpa saya lihatkan. Ibu Sumartini, rumusnya dulu sebutkan. Langsung Ibu Sumartini, mikrofonnya dibuka. Ini mohon maaf ya, Ibu Bapak sekalian, nanti ketika diinstruksikan jadi mikrofonnya ya pasti sering di off-kan, sering di on-kan ya. Biar kita lebih enak belajarnya. Ya, Ibu Sumartini sudah siap? Rumusnya berapa, Bu? 3 2 2. Oke, yang dibahas baru 3. Yang 3 pertama apa 3 saja? fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Nah, bisa diingat baru 3 tuh ya. Semuanya 7, Bu ya. Oke. Kita lanjutkan Ibu Nova. Berurutan ya insya Allah. Kita belajarnya sabar saja insya Allah. Saya yakin biar berurutan seperti ini akan memperkuat ingatan kita ya insya Allah. Yuk Ibu Nova langsung seperti tadi. Rumus dulu baru sebutkan yang 3. Rumus 3 2 2. 3 fathah, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah bertemu alif berdiri. Nah, fathah berdiri. Fathah bertemu. Jadi yang enggak ada bertemu lagi, Bu. Kalau yang terakhir fathah. Nah, gitu ya. Jadi urutannya fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi yang ketiga tidak bertemu lagi. Yang bertemu cuman 2 saja, cuman 2 ya. Oke, Ibu Nova ya. Alhamdulillah ya. Sudah hafal. Berikutnya Pak Adil. Yuk Pak Adil sama Pak Adil. Rumus dulu baru yang 3 dulu disampaikan. Rumus fathah itu ada 3. Yaitu rumus keseluruhan dulu Pak. Rumus keseluruhan. Rumus angka dulu. Nah, 3 2 2. Sip. Iya, 3 2 2.
3 itu ada fathah ketemu alif, fathah ketemu alif bengkok, fathah berdiri. Nah, mudah ya, bisa diingat ya, insya Allah. Bagus. Oke, syukran Pak Adil. Ibu Yayu langsung, Ibu Yayu. Rumus dulu sebutkan, baru yang fathah dulu 3. Rumusnya 322. Yang 3 fathah ketemu alif, fathah ketemu alif bengkok, terus fathah berdiri. Nah, gitu ya. Siap. Langsung diingat ya, insya Allah ya. Berikutnya, Ibu Ami. Ya, rumusnya 322. 3 fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Gitu ya. Nah, istilah ini harus dikencengkan dulu nih ya Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian biasanya kan mengenal tanda, ya bisa jadi sekarang baru mengenal tandanya ya. Kalau cara praktek misalkan udah tahu tuh 2 harokat, 4 harokat ya udah tahu. Tapi pas istilahnya biar lebih memperkuat lagi ya. Siap, kita lengkapi. 3 sudah beres ya. 3, 2, 2, 3 itu fathah, 2 itu kasroh, 2 lagi domah. Sekarang 2 yang kasroh. Berarti kalau rumusnya 2, berarti kasrohnya cuma 2 ya. Nah, yang bertemunya kalau yang ini cuma 1 saja. Kasroh bertemu ya sukun. Ingat-ingat, kasroh bertemu ya sukun. Kan fathah yang tadi ya. Sekarang bagian kasroh. Kasroh itu ada 2. Berarti kita tinggal sebutkan kasroh saja. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Ya, ada fathah berdiri, ada kasroh berdiri. Ya, baik, bisa diingat ya. Berikutnya 2 domah. Ingat urutannya Bapak Ibu. 3, 2, 2 itu fathah, kasroh, domah. Berarti kan kasroh sudah, baru 2-nya lagi domah. Berarti ada 2 domah. Ada 2 tanda domah. 2 tanda domah itu apa? Domah bertemu wawu sukun dan domah terbalik. Ingat, bukan domah berdiri ya. Dikarenakan di sini ada fathah berdiri, ada kasroh berdiri, jangan sampai domah jadi berdiri ya. Tapi istilahnya adalah domah terbalik. Soalnya ada peserta yang domah berdiri ya, dikarenakan ada fathah berdiri, kasroh berdiri, domah berdiri gitu kan ya. Nah, tapi bukan domah berdiri, tapi domah terbalik ya. Domahnya dibalikin. Oke, siap. Kita rumuskan kembali. Rumusnya adalah 3, 2, 2. 3 itu fathah, 2 kasroh, 2 domah. 3 yang fathah, tinggal sebutkan saja fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Berikutnya 2 itu kasroh. Kasrohnya berarti ada 2. Kasroh bertemu ya mati, kasroh berdiri. Terus berikutnya sama, domah pun juga ada 2. Domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Baik, kita ulangi ya. Silakan, Ibu Sumartini langsung. Rumus baru disebutkan semua tanda, Bu. Diulangi. Rumus 3, 2, 2. 3 untuk fathah. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Untuk waw 2. Domah bertemu waw sukun. Untuk domah mungkin ya, bukan untuk waw. Untuk domah. Untuk domah, untuk domah bertemu waw sukun. Domah terbalik. Nah, gitu ya. Jadi istilah awalnya dipakai ya, fathah, kasroh, domah itu dipakai nantinya ya. Gak apa-apa, biar ini. Tapi minimal Ibu Sumartini udah hafal ya, langsung ya, insya Allah ya. Ini cara praktisnya seperti ini. Yuk lanjutkan, Ibu Nova. Rumus 3, 2, 2. 3 fathah, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. 2 kasroh, kasroh bertemu kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Waw, domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Alhamdulillah Bu Nova, langsung. Berikutnya Pak Adil, langsung Pak Adil. Sama rumus langsung semuanya sebutkan. Rumus ada 3, 2, 2, 3 fathah, 2 kasroh, 2 domah. Yang fathah ada 3, fathah bertemu
alif, lalu fathah bertemu alif bengkok, fathahnya berdiri. Terus yang kasroh ada 2, kasroh bertemu ya waw sukun, terus Ya, juga sukun. waw Ya, sukun. sukun. Ya, sukun. Ya, sukun. Ya, sukun. Ya, oke. Iya, sukun. Ya, sukun. Terus kasroh berdiri. Terus yang ketiga Nah, baru doma ada 2, yaitu domahnya ketemu waw sukun dan domahnya terbalik. Nah, gitu, Pak. Oke, bagus, Pak Adil. Syukran. Berikutnya Bu Yayu langsung. Ada 3. Rumus dulu, Bu Yayu. Ya. Sepertinya agak putus-putus, diulangi satu kali lagi, Ibu. Mohon maaf. Fathah Agak berdiri. putus-putus. Oh ya. Oh. Untuk yang fathah ada 3. Fathah ketemu alif, fathah ketemu alif bengkok, dan alif berdiri. Fathah berdiri. Yang kedua, kasroh. Kasroh ada 2. Kasroh bertemu ya sukun, dan kasroh berdiri. Oke. Kasroh berdiri. Kasroh berdiri kan? Ini mohon maaf, ini memang agak delay, Ibu ya. Suara saya pasti agak telat. Ya, agak telat ini suaranya. Nggak apa-apa, dilanjutkan saja silakan. Yang kedua kan, 2 kasroh berdiri. Ya. Domah yang kedua, domah ada 2. Domah waw ketemu waw sukun, domah terbalik. Oke, sip, syukron. Ya, Ibu Yayu, syukron. Ya, ini mohon maaf Ibu Yayu, barusan agak delay suara saya, jadi agak telat. Nggak apa-apa ya. Ya? Ya, pasti putus-putus ya. Nggak apa-apa, sepertinya sinyal. Baik, kita lanjutkan. Ibu Ami, yuk lanjutkan. Rumus baru tanda. Rumusnya 322. 3 fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan fathah berdiri. Oke. 2 kasroh, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Kedua domah waw sukun. Domah bertemu waw sukun. Domah bertemu waw sukun dan domah terbalik ya. Oke, sip. Syukran. Ibu berikutnya terakhir, Ibu Suhartina. Mat yang 2 harkat yaitu rumusnya 322. 1 kasroh yang ketemu alif. Fathah ya. 1 fathah yang ketemu alif, 2 fathah ketemu alif bengkok, 3 fathah yang berdiri. 2 kasroh. Kasroh itu ketemu ya sukun, ketemu ya sukun sama yang berdiri. Satu lagi ya kasroh berdiri. Domah yang ketemu waw kasroh sama waw sukun. Waw sukun sama waw terbalik. Kasroh yang ketemu domah terbalik, ketemu domah waw yang kebalik ya. Oke, siap, nggak apa-apa ya. Sebetulnya sudah tahu, cuman istilah itu yang harus dibiasakan. Iya, betul. Ya. Nah, insya Allah nanti ini akan jadi PR ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, siap. Next kita lanjutkan tahap berikutnya. Ini kita akan memperkuat ya. Siap. Tahap berikutnya di sini latihan mengenal tanda mad 2 harokat, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu sekarang belum ada cara baca belum ya. Tahapannya kita mengenal tanda biar lebih kuat, baca dan praktek akan
Saya jamin Bapak Ibu langsung lancar nanti ya. Lihat di sini, lingkari tanda mad 2 harokat di bawah ini. Contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Lihat ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya lingkari yang pertama adalah di sini ada apa istilahnya? Fathah berdiri. Nah ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian menyebutkan saja. Nanti yang melingkari saya ya. Nah, ini fathah berdiri yang pertama ya. Fathah berdiri. Terus yang kedua ada apa saja di sini? Ada fathah berdiri juga. Terus di sini ada apa Bapak Ibu sekalian? Coba saya absen lagi ya. Ibu Sumartina di sini ada apa tandanya? Ustaz. Oh, di sini tandanya ada apa? Suhartina apa Sumartini? Sumartini. Oh, Sumartini. Mohon maaf. Sumartini, mohon maaf. Urutannya yang tadi aja ya. Oke. Doma bertemu waw sukun. Nah, ini kan nanti kaitannya dengan seperti ini, Bapak Ibu ya. Tadi fathah berdiri, terus doma bertemu waw sukun. Berikutnya, Ibu Nova, silakan. Di sini ada apa di sini? Apa tanda apa? Fathah bertemu fathah berdiri. Fathah berdiri, ingat ya, fathah berdiri. Oke, saya sampaikan juga di sini, ini 7 tanda ini berlaku untuk mushaf Al-Quran Indonesia ya, berlaku untuk mushaf Al-Quran Indonesia. Mungkin tadi ada Ibu Sumartini, ada domah kecil gitu kan, itu sepertinya di mushaf Madinah Bu ya. Jadi tanda ini tidak terdapat di mushaf Madinah, hanya di mushaf Indo saja ya. Oke, baik, berikutnya Pak Adil, siap Pak Adil. Ada tanda apa di sini Pak Adil? Itu kasroh ketemu ya sukun. Nah, gitu kan ya, kasroh ketemu ya sukun. Pasti otomatis dibaca panjang 2 harokat ya. Berikutnya Ibu Yayu, silakan. Ini Ibu Yayu di sini ada tanda apa? Boleh semuanya di mikrofonnya dibuka aja dulu ya. Biar nanti tok-taknya langsung. Ibu Yayu, silakan. Ada suaranya? Bu Yayunya hilang, Pak. Oh, hilang? Hilang Bu Yayunya. Oh gitu ya. Internetnya sepertinya sinyalnya seperti ya. Karena barusan agak putus-putus ya. Iya. Berikutnya Ibu Ami, silakan. Ibu Ami di sini. Yang mana Ustadz maksudnya? Ini. Alakulu itu. Ya ini yang ini yang. Ada Yumi yang dilingkari oleh saya, yang dilingkari. Oh, yang dilingkari. Cirinya apa tuh? Kasroh bertemu apa sih ya tadi? Kasroh ya bertemu sukun. Ya sukun. Nah itu ya, kasroh ya. bertemu ya sukun. Ya sukun. Ya. Oke, berikutnya Ibu Suhartina. Ini yang saya lingkari. Itu doma ketemu waw sukun. Betul, sip. Oke, baik. Nah, di sini pun juga ada doma bertemu waw sukun, doma bertemu waw sukun ya. Terus berikutnya di sini doma bertemu waw sukun. Nah, ini kaitannya dengan itu ya. Siap Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu hanya menandai dulu ya. Menandai dulu sebelum kebaca ya. Siap. Kita urutkan seperti biasa. Ibu Sumartini dulu ya. 1 orang 2 ini ya. 1 baris ya. Berarti 2 kolom gini ya. Ya, sebutkan tanda mad panjang 2 harokatnya Bu. Di mana saja adanya. Silakan. Saya lingkari ya. Ya. Fathah bertemu alif ya. Fathah bertemu alif, mim. Fathah bertemu alif, ya, betul. Berikutnya domah bertemu waw sukun. Waw sukun, ada lagi. Fathah bertemu alif, huruf bertemu H. Alif. Oke. Ya. Ada lagi Bu? Oke, sudah ya. Sudah. Berikutnya. Ini fathah berdiri. Di lafal Allah. Domah bertemu waw sukun. Iya. Sudah? Oke. Diingatkan nanti di cross checknya di sini ya.
terus sampai akhir. Oke, siap. Berikutnya, Ibu Apa Nova. saya? Bobo. Silakan Ibu Kasroh Nova. bertemu yang sukun. Iya, betul. Fathah alif. Nah, yang mana? Fathah berdiri. Yang mana Ibu? Yang mana? Bihi. Bihi, Di bihi. huruf apa? Bihi, bihi. Fathah atau kasroh? Oh ya, kasroh berdiri. Ya, kasroh Oke, berdiri. kasroh. Oh ya, apa ada yang ketinggalan? Mohon maaf. Kita ulangi Iya. tadi. Ada yang tertinggal Bapak Ibu sekalian. Ini nih, catatan. Tuh, ada catatan di sini ya. Lupa saya. Catatan termasuk mad 2 harokat apabila fathah tanwin. Ingat ya, apabila fathah tanwin, apapun ya, bukan hurufnya. Ingat, hurufnya bebas, mau ja, mau ta, mau dal gitu kan ya. Pokoknya fathah fathah tanwin. Apabila fathah tanwin di akhir bacaan. Nih, di akhir bacaan. Ini termasuk mad panjang 2 harokat. Contohnya apa? Misalkan ada jan. Ya, ada jan. Ini kan tanwin ya, fathah tanwin. Ketika diwakofkan di akhir bacaan itu jadi ja 2 harokat ya, itu oke. Nanti kaitannya dengan ini juga sama ya. Nah, berarti ini disebutkan, Bu. Ya, silakan dilanjutkan Ibu Nova. Kasroh bertemu yang sukun. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh bertemu ya sukun ya. Terus fathah Nah, sukun. fathah tanwin. Fathah tanwin ya, fathah tanwin. Fathah tanwin ya. Nah, ini termasuk ya karena di akhir. Tapi tidak berlaku ketika di tengah ya. Nanti tidak berlaku ketika di tengah, nggak berlaku. Hanya di akhir saja. Baik, lanjutkan. Masih ada Ibu Nova? Doma bertemu waw sukun. Ya. Fathah bertemu alif. Iya. Sudah. Sudah. Oke, bagus. Berikutnya, Pak Adil. Siap, Pak Adil sebutkan. Pak Adil suaranya? Halo. Ya, halo, ada. Oke, silakan Pak Adil. Fathah ketemu itu, Fathah ketemu? kasroh ketemu itu. Fathah ketemu alif ya. Kasroh ketemu fathah illa kan kasroh. Ya, la, betul. La apa ini nih? La-nya Pak, la-nya bukan bukan i-nya, tapi la-nya. Fathah bertemu alif. Nah, ini termasuk alif ya. Jadi ada lam alif tuh ya. Nah, ini jadi ada yang beda. Memang ada yang beda. Alifnya agak bengkok seperti ini, termasuk alif juga sama ya. Jadi fathah bertemu alif termasuk Pak ya. Nanti rumusnya yang 3 itu. Terus berikutnya. Terus fathah ketemu alif Di huruf ma ya, betul. Fathah ketemu itu alif juga. Alif juga. Allah. Oke, ada lagi? Tanahnya itu fathah ketemu alif. Nah, sudah ya. Berarti gak ada lagi, udah Pak Adil, udah ya? Aman sudah? Oke, betul Allah. Ya. Jadi Allah. Mana? Allah gimana? Hati-hati, fathah enggak. Ketemu alif. Nah, jadi nanti ini hampir sama dengan peserta yang lain. Jangan sampai kita melihat seperti ini ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena alif itu harus betul-betul terpisah seperti ini, Pak. Ya, terpisah. Yang enggak nyambung. Kalau nyambung pasti huruf lam. Ya, pasti huruf lam. Ada kalimatnya itu seperti apa ya? Saya pernah di latihan juga kalau nggak salah ada ya. Jadi ada huruf sola gitu kan ya. Sola seperti ini misalkan contohnya ya ada so. Nah, gini nih. Lihat. Ada sola gitu kan ya. Nah, ini shotnya bukan apa namanya? Bukan mad panjang 2 harokat ini. Ini bukan ya. Meskipun terlihat seperti ada fathah bertemu alif ya. Nah, ini bukan alif tapi huruf lam, ini huruf lam ya. Nah, ini jadi tidak termasuk. Jadi yang Pak Adil sebutkan yang tadi sudah itu aja, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi Pak Adil ya. Tapi yang mana? Allah enggak panjang. Allah ketemu alif. Yang mana? Coba.
Yang mana, Nggak Pak? panjang ya, Pak ya? Tulam. Nggak panjang, nggak Tulam. panjang. Ya. Allah, ya itu yang tengah. Allah. 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 Nggak ada yang panjang. Itu lam. Alam tanah. Alam tanah. Nggak ada yang panjang. Ya tasdid. Ada juga tasdid itu ya. Alam. Oh, Oke. Bisa dipahami Pak Adil? Jadi nanti kaitannya dengan tanda yang tadi aja Pak Adil. 3-2-2. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kalau di sini tidak ada. Misalkan ini lihat, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat Pak Adil di sini ada fathah bertemu mim, tuh kan nggak termasuk, ya nggak termasuk. Atau misalkan enggak. ain, ain yang ini ya, a itu kan kan ada fathahnya tuh, ada fathah bertemu fathah kan nggak ada kaidah, fathah bertemu fathah nggak ada itu. Nah, jadi yang pasti ada ciri yang tadi Pak Adil sebutkan di rumus 3-3-3-2-2 ya, oke bisa dipahami ya Pak Adil ya. Sip. Next berikutnya. Kalau misalkan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tidak paham harus ditanyakan karena ini privat ya. Kalau tidak bertanya, misalkan apa ya sayang sekali harus bertanya ya. Kalau misalkan sampai paham, saya saya sarankan kepada Bapak Ibu sampai paham ya. Kalau misalkan belum paham, tanyakan saja. Insya Allah saya akan bantu ya. Akan jadi ilmu juga untuk saya. Siap, Pak Adil lanjutkan. Masih ada? Masih ada ya? Ya, masih ada. Tunya itu domah ketemu waw sukun. Nah, gitu betul. Bihi enggak mutasya. Bihi. Ya, Hi Pak Adil. Ketemu fathah terbalik. Hati-hati. Fathah kasroh berdiri. Gitu. Nah, ini biar melatih istilahnya juga ya. Kasroh berdiri. Ada fathah berdiri, ada kasroh berdiri. Ya, hi termasuk ya Pak Adil ya. Hi termasuk. Terus berikutnya mutasya sa itu fathah bertemu alif, betul. Terakhir ini fathah tanwin ya, saya ingatkan untuk semuanya. Fathah tanwin termasuk. Cuman ingat, termasuknya itu berlaku untuk di akhir. Tidak di tengah-tengah. Andai pun nanti di tengah enggak termasuk ya. Sip, bagus. Baik. Oke, betul seperti itu. Pak Adil, Ibu Yayu siap. Ibu Yayu sudah masuk lagi, Ibu Yayu? Sudah hadir lagi nggak Ibu Yayu? Sudah, Mbak. Sudah. Nah, barusan ini ya, Bu Yayu. Oke, siap. Bu Yayu sudah disimak tadi? Melingkari ya? Udah, sudah, Mbak. Oke, siap. Melingkarinya oleh saya, cuman Ibu sebutan aja. Ya, cirinya yang mana? Yuk, mulai Bu. Ya. Wabil yau. Ya kasroh. Nah, hati-hati. Ya kasroh bukan Bu. Hati-hati. Oh ya, bukan. Cirinya yang tadi. Yaumil A. Ini aja. Nah, apa? A. Fathah bertemu alif. Fathah berdiri Bu. Fathah berdiri. Oh, fathah berdiri. Nah, istilahnya. Iya. Fathah berdiri. Ya. Fathah Udah gak ada lagi ya? Ya. Aman. Ada lagi. Cuman satu ya, Bu Yayu ya? Ya. Oke, ya. satu. Lanjutkan. Masih ada. Siap. Teliti Bu. Sampai di awal sampai akhir. Nazalahu. Hutnya ini domah. Apa istilahnya? Domah terbalik. Domah terbalik. Nah, sip. Betul. Lanya fathah berdiri. Gitu. Sip. Ada lagi? Nggak ada. Qalbik. Oke. Sip. Paham Bu ya? Insyaallah. Oke. Ya. Lanjutkan. Ibu Ami, silakan. Sama ya latihannya. Ya. Wa idza fathah ketemu alif. Iya, sip. Kasroh ketemu apa itu nak ya sukun. Iya betul. Lahum nggak ada. Ini alif fathah berdiri. Itu ya. Yuk, terus berikutnya. Alif berdiri. Fathah berdiri. Oke. Fathah berdiri minhu. Domah ketemu waw sukun. Nah, itu ya. Baik, ini ada alif diabaikan saja. Ini hanya tambahan ya. Jadi tetap cirinya di domah bertemu waw. Sip? Paham ya? Ibu Ami.
Berikutnya Ibu Suhartina, silahkan. Masih ada. Satu lagi Ibu. Mohon maaf, satu lagi. Belum. Yang tadi Ibu Ami satu lagi. Faza alif fathah ketemu alif. Iya. Dahumulahu ini apa Bu kata istilahnya? berdiri ya? Iya, betul. Kata berdiri mirodan tanwin. Don ya, Mirodo. Ya, fathah tanwin termasuk 2 harokat juga tanwin. Ketika di akhir, berlaku di akhir ya. Marodo seperti itu. Oke, sip. Alhamdulillah bisa pahami ya Ibu Ami ya. Oke, berikutnya Ibu Suhartina. Yuk, lanjut. Patah patah ketemu alif. Iya. Lihat tidak. Patah ketemu alif. Iya. Ada lagi? Humnya enggak ya, Nggak ada, udah ya. Nggak Jadi ada. Pokoknya kalau tidak ada kategori di 322 itu udah nggak ada ya. Yuk, lanjut berikutnya. Khotamallah, patah ketemu alif apa? Hati-hati kata nih. Ketemu berdiri. Patah ketemu kata apa? Patah berdiri. Patah berdiri. Ya, nggak apa-apa Bu. Nah ini ada beberapa peserta ya. Ada beberapa peserta menyebutkan yang ini nih. Ya, ada fathah bertemu alif. Nah, secara penglihatan memang ya, lihat ya, dicoba kita lihat, diperdekat, diperjelas tuh ya. Bentuknya seperti fathah bertemu alif. Padahal ini bukan termasuk. Karena apa? Karena di sini lafaz Allah ini alifnya bukan alif kalau istilah ini ya. Alifnya alif wasol ya nih ya, hamzah wasol ini ya, kaitannya hamzah wasol. Jadi lafaz Allah ini satu kesatuan nih ya. Jadi ada A-nya. Ya, jadi mim ini bukan kaitannya. Adapun misalkan mim fathah bertemu alif kan bentuknya bukan gini. Nah, harusnya diginikan kan? Nah, ya, kalau ini kan nggak termasuk. Oke. Baik, ini ada peserta yang lainnya di hari sebelumnya yang ikut kelas tasin, ada yang menyebutkan fathah bertemu alif yang ini ya. Nah, padahal nggak termasuk. Ya, betul. Yang tadi berarti fathah berdiri. Berikutnya, Bu. Lagi ala fathah berdiri. Fathah berdiri. Enggak ya, kalau kulu enggak ada kulu bihim enggak. Cek Bu, dicek. Aku ya domah ketemu waw sukun. Nah, itu sip ya, Alhamdulillah ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke tahap 3. Ini baru kedua ya. Tahap 1 Ibu Bapak mengenal tanda ada 7. Nah, untuk menghafal 7 tanda itu mudah dengan rumus 3-2-2. 3 tambah 2 5 tambah 2 7. Tinggal untuk mengingatnya 3-2-2 fathah kasroh domah ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian ketika tiga yang pertama cuman hanya menyebutkan fathahnya saja kan? Nggak ada alif berdiri, nggak ada, hati-hati. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Ya, terus kasrohnya juga sama. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah juga, domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Insya Allah nanti kita ada waktu nih 1 minggu untuk pertemuan yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian melancarkan, melatih lagi dari tanda. Insya Allah akan lebih mudah nantinya ya. Nah, jadi seperti ini. Kita mengenal tanda dulu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian pokoknya ikuti alur yang sudah saya susun karena sudah ada beberapa kelompok gitu ya, beberapa kholakoh atau beberapa takhosus seperti Bapak Ibu sekalian tahsin privat ini sudah menghasilkan sudah menghasilkan bacaan yang memuaskan gitu kan ya. Nah, dengan urutan seperti ini. Dan ternyata manfaatnya ketika kita mengenal tanda, kita lebih fokus lagi tuh ya. Ketika ada tanda kita bacakan 2 harokat sesuai dengan tanda ya. Jadi tidak membaca 2 harokat di luar tanda yang tadi ya. Pokoknya tanda yang sudah Bapak Ibu hafal tadi ya secara sekilas mudah dengan rumus. Nah, baru nanti kita praktekkan cara bacanya ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Yang
Ustadz yang Oke, boleh. Silakan gimana? alif fathah Fathah bertemu alif bertemu bengkok. alif bengkok nggak ada ya? Fathah bertemu alif bengkok ada. Bengkok. Ada nanti ada. Oh, Ya. nanti ada. Ya. Nanti ada. Cuman di sini kebetulan latihannya gak ada ya. Oh ya. Oke. Nah, adapun di sini nih, ala nih ya. Adapun di sini tapi sudah diwakili oleh fathah berdiri. Ya, sudah diwakili oleh fathah berdiri gitu ya. Ada nanti di latihan latihan berikutnya ada. Pokoknya insya Allah Bapak Ibu sekalian saya padatkan ya. Saya padatkan tanda yang sudah kita pelajari tadi sudah dilengkapi nanti di latihan yang berikutnya ya. Baik, berarti cukup. Yang lainnya ada? Pak Adil sudah cukup ya, Pak Adil? Oke, aman ya? Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, sekarang mulai ke praktek ya. Jadi tadi apa stepnya? Yang pertama mengenal 7 tanda dulu. Sesudah mengenal 7 tanda, kita praktek 7 tanda tersebut, kita lingkari tanda-tandanya. Nah, ini kalau misalkan modul ini mau Bapak Ibu sekalian cetak boleh ya, nanti tanda-tanda 2 harokatnya dilingkari lagi ya, dilingkari lagi biar lebih melancarkan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sebelum kita mulai ke praktek yang di sini, ke pola, kita lihat dulu sini ya. Lihat dulu di sini. Oke, pertanyaan pertama dari saya. Kan tadi Bapak Ibu sekalian menyebutkan mad tobi'i ya, menyebutkan mad tobi'i ini ya. Pernah mendengar mad asli Bapak Ibu sekalian? Boleh mikrofonnya dibuka dulu semuanya boleh biar kita tok-tak langsung. Pernah. Apa itu mad asli Ibu? Mad panjangnya 2 harokat. Kalau mad panjang 2 harokat istilahnya? Istilahnya. Yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah Oke. atau sukun. Terus pertanyaan berikutnya asli. coba langsung. Apa yang apa yang Ibu Bapak ketahui dengan mad tobi'i? Mad tobi'i Yes. itu harokatnya 2. Panjang 2 harokat. Panjang 2 harokat ya. Panjang. Itu ini apabila ada waw sukun. Yang tadi berarti yang tadi ya. Itu pengertiannya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini biasanya secara umum gitu ya. Pasti muter-muter. Gini nih. Mad asli apa? Mad tobi'i. Kalau mad tobi'i ya mad asli. Kalau mad asli ya mad 2 harokat. Mad 2 harokat ya itu yang fathah bertemu alif. Ya pasti muter-muter di situ. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian melupakan sesuatu. Melupakan sesuatu apa? Istilah dari tobi'i itu sendiri ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, sudah saya jabarkan sedemikian mudah-mudahan bisa dipahami ya sebagaimana saya memahaminya ya. Nah, di sini lihat. Mad asli ya, mad asli itu asli ya, bukan asli. Bukan asli misalkan ini barang asli loh. Nah, bukan asli itu ya. Jadi mad asli ya. Mad asli ya, ini bukan asli ini ya barang. Nah, mad asli itu disebut juga mad tobi'i, Bapak Ibu sekalian. Nah, coba di sini di mute dulu ya, biar lebih ini, di mute dulu, mohon maaf. Nah, lihat di sini, mad asli itu disebut juga mad tobi'i, Bapak Ibu sekalian. Ya, disebut mad tobi'i. Secara bahasa, ya, kalau mad kan sudah tahu apa mad? Mad itu adalah panjang, ya. Nah, yang kita lupakan itu adalah tobi'inya nih, Bapak Ibu sekalian. Istilah tobi'inya, ya. Tobi'i ya, tobi'i ya mempunyai arti alami atau biasa. Ya, sering saya sampaikan kepada peserta seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ketika ngobrol nih, ya, ngobrol berbicara dengan seseorang, pernah tidak ngobrolnya berlebihan? Bukan berlebihan dari segi makna ya, tapi berlebihan dari pengucapan. Contoh misalkan kalimatnya itu saya mau makan. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, saya mau makan. Ya pernah enggak seperti ini lebay itu kan ya, betul Pak Adil, betul ya, lebay berlebihan kan ya, istilahnya kan berlebihan kan ya. Aku mau pergi akan enggak seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud alami atau biasa itu seperti halnya kita ketika seperti halnya kita sedang ngobrol, sedang berbicara dengan lawan bicara kita ya. Saya mau makan, saya lapar gitu kan, saya mau pergi. Alami ya. Maka dari itu ketika ada bacaan seperti ini, contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terdengar di telinga kita? Rancu kan? Kok panjang-panjang amat gitu kan ya? Kok apa terasa kepanjangan? Nah, itu berarti kalau di telinga kita rancu berarti belum tobi'i itu. Ya, berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di telinga enak tuh. Berarti tobi'i, ya. Contoh yang lain misalkan sebaliknya nih. Yang harusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini malah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa di telinga Bapak Ibu sekalian ketika membaca bacaan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira Pak Adil gimana? Rancu gak di telinga? Aneh gak? Gitu kan ya? Aneh pasti ya. Nah, kalau misalkan aneh di telinga kita agak-agak aneh nih, bacaan kok seperti itu. Nah, berarti nggak tobi. Jadi tobi itu betul-betul alami. Alami ya, mengalir ya dan juga pas ya untuk kadar 2 harokatnya pas. Nah, di sini saya jelaskan kembali, tobi'i ya, di sini dinamakan tobi'i, lihat ya. Dinamakan tobi'i karena orang yang memiliki tabiat ya. Karena orang yang memiliki tabiat yang benar tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harokat. Ini kaitannya dengan kadar 2 harokat ya, kaitannya dengan cara baca ya. 2 harokat di sini. Kaitannya dengan cara membaca. Adapun misalkan istilah-istilah tobi'i dari tabiat ya, yang mana tidak menambah, tidak mengurangi. Berarti kalau misalkan bacaan kita pas, Bismillahirrahmanirrahim, pas banget. Itu tobi'i banget. Ya, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, untuk dapat merasakan pas dan tidaknya, yaitu dengan latihan dan juga dengan memahami apa yang akan kita baca ya. Nah, kita lihat di sini bawahnya. Untuk memudahkan cara baca susunan pola ini, susunan pola yang ada di kanan, nanti saya perlihatkan kembali. Nah, susunan pola ini, maka panjang 2 harokat, caranya cukup ayunkan bacaannya dengan kadar 2 ketukan huruf hijaiyah. Coba saya Pak Adil nih ya. Pak Adil, coba kalau misalkan saya tuliskan seperti ini Pak Adil. Misalkan ya ada huruf A dan Ba. Coba sambungkan A dan Ba ya. Pengucapan A dan Ba disambungkan Pak Adil, coba. Aba. Nah, Aba. Aba ya. Ibu Nova coba. Sambungkan A dan A. Coba. AA. AA. Tuh, berikutnya Ibu Sumartini, coba sambungkan ja dan ja. Jaja. Oke. Berikutnya Ibu Yayu, coba sambungkan la dan la. Lala. Lala. Ibu Ami, coba sambungkan da dan da. Ada? Ibu Ami? Di mute Ibu Ami? Dada. Dada. Oke. Ibu Suhartina, coba sambungkan huruf sa dan sa. Nah, itu ya, sa dan sa. Sa, sa. Nah, hati-hati. Sa, sa. Oh iya, sa, sa. Gitu. Nah, jangan sa, tapi sa, sa. Sambung. Sa, sa. Ah, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2 ketukan huruf hijaiyah itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian tadi ucapkan. Aba, a, dada. Nah, itulah 2 harokat. Ketukan 2 harokat itu seperti halnya ketukan 2 huruf hijaiyah. Aba, bismillahi. Contoh misalkan ya. Berarti kalau ketukan aba itu seperti ini. Aba. Ini terdengar tidak ketukan saya? Ya terdengar ya. Contoh misalkan a. Nah, berarti ketukan 2 harokat itu segini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas banget tuh ya. Jadi seperti halnya 2 ketukan huruf hijaiyah. Siap, sekarang kita akan mulai mempraktekkan karena waktu kita nggak kerasa nih Bapak Ibu, lihat. Udah mau 9:30. Iya. Ini yang nggak kerasa ya. Oke, siap, langsung saja ya, langsung saja. Sebutkan Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Di sini adakah mad panjang 2 harokat? Ada. 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 Fathah bertemu alif berdiri. Fathah bertemu Fathah ketemu alif. alif. Hati-hati, jangan ada berdiri lagi.
Fathah bertemu alif. Alif. Berarti harus dibaca 2 harokat. Kadar 2 harokat seperti tadi. Bana. Bana. Silakan semuanya. Bana. Ya, Bana. jangan sampai kepanjangan ya. Siap, baik. Instruksi satu kali lagi Bapak Ibu sekalian, instruksi satu lagi untuk biar apa namanya? Terdengar dengan rapi. Saya baca 1 kali, Bapak Ibu 1 kali dulu. Ya, baca ya, siap ya. Saya dulu. Bana, silakan. Bana. Bana. Ya, berikutnya. Apakah di sini ada mad panjang 2 harokat? Tidak ada. Ya ada. Tidak ada. Maka tidak dibaca 2 harokat. Cuman kita baca bauna. Bauna. Silakan. Bauna. Oke. Siap. Berikutnya, apakah di sini ada mad panjang 2 harokat? Ada. Di huruf Doma apa Bapak Ibu? bertemu waw. Di huruf bu ya, doma bertemu waw. Doma. Waw sukun. Buna. Silakan. Buna. Buna. Ya, dijaga tombi-nya. Buna sedikit. Buna. Caranya ayunkan. Buna. Buna. Oke, siap, kita ulangi. Bana. Bana. Bauna. Bauna. Buna. Buna. Oke, siap. Kita tebak lagi di sini. Apakah ada 2 harokat? Tidak ada. Ada. Tidak ada ya. Jadi kalau misalkan tidak termasuk 322 udah aja. Tidak ada 2 harokat, tidak ada mad panjang 2 harokat. Baina. Baina. Berikutnya di sini adakah 2 harokat? Ada. Yang mana Bu? Kasroh bertemu ya Kasroh sukun. bertemu ya sukun. Sukun. Betul Pak Adil. Bina. 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 Berikutnya di sini masih ada? Ada. Alif. Fathah. Kasroh bertemu Alif. Ayo dilancarkan. Bertemu alif. Dilancarkan cirinya. Alif. Fathah bertemu Alif. Fathah bertemu alif. Banun. Banu. Berarti secara ya gimana Pak Adil? Itu memang harus diayun ya kalau Tobi itu ya. Ya, Soalnya saya untuk melatih. Nggak perlu diayun. Itu gimana? Ya betul. Nggak perlu. Ya kalau misalkan udah lancar mau diayun, mau lurus nggak apa-apa Pak. Ini hanya metode saja untuk mengawali ayunan. Karena pola ini pola ayunan Pak Adil ya. Jadi pola yang saya buat ini untuk mengayun. Ya, jadi memang tidak ada aturan nggak boleh mengayun ataupun harus diluruskan nggak juga ya. Cuman memang ada sebagian ulama mengatakan hati-hati dengan ayunan, nah gitu aja ya. Jadi hati-hati dengan ayunan. Tapi tetap yang saya sampaikan tadi yang pertama adalah bukan ayunannya tapi ketukan dua huruf hijaiyahnya itu ya. Makanya ini meskipun kalau misalkan saya istilahkan ayunan saja nih di sini ya. Kalau misalkan saya hanya menyebutkan ayunkan, berarti bisa jadi gini nih. Bana. Nah, gitu kan ya. Nah, bisa jadi kan gitu ya. Bana mengayun. Tapi di sini saya sebutkan lagi, cukup ayunkan bacaannya dengan kadar 2 ketukan huruf hijaiyah. Kan ketukan huruf hijaiyah juga sebetulnya memang tergantung ketukan bacaan kita ya. Ada yang a, ba. Nah, berarti kan lambat ya. Berarti bana ya. Itu tergantung. Nah, cuman pola ini sudah pola ini sudah dirumuskan memang seperti itu ya. Jadi cukup 1 ayunan saja. Bana. Yuk semuanya. Bana. Bauna. Bauna. Buna. Buna. Bayina. Baina. Bina. Bina. Banun. Banun. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Di 6 kata ini ada 4 mad panjang 2 harokat. Hati-hati ya. Baik, cara prakteknya gini. Siap. Ingat instruksinya, saya 1 kali, semua 1 kali. Jadi biar barengan ya. Siap. Saya ulangi. Bana. Bana. Bauna. Bauna. Buna. Buna. Bayina. Baina. Bina. Bina. Banun. Banun. Siap. Tahap berikutnya kita sambungkan. Bana bauna.
Bana Bana bauna. bauna. Buna. 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 Baina bina. Baina Baina bina. bina. Banun. 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 Siap, kita tambah sambung 3. Bana bauna buna. Bana Bana bauna bauna buna. buna. Siap, ingat sambung ya, saya ulangi. Bana bauna buna. Bana Bana bauna bauna buna. buna. Baina bina banun. Baina Baina Bina bina banun. banun. Oke, siap. Sekarang di mute. Apa semuanya di mute? Oke, siap. Disimak instruksi yang saya sampaikan ya. Kita akan baca 3 kata ini diulang 2 kali dan dilanjutkan yang bawahnya diulang 2 kali ya. Yuk sama-sama 1 2 3. Bana bauna buna. Bana bauna buna. Bawah sekarang. Baina bina banun. Baina bina banun. Oke, sekarang kita baca 3 kali secara keseluruhan ya. Siap, saya akan perlahan-lahan Bapak Ibu sekalian ikuti pokoknya polanya ya. Nanti insya Allah kita cek ya. 1 2 3. 3 kali putaran ya. Diusahakan memang untuk tadi pertanyaan dari Pak Adil di sini diusahakan untuk mengayun dulu karena memang polanya disusun untuk mengayun dulu ya. 1 2 3. Bana bauna buna baina bina banun. Bana bauna buna baina bina banun. Bana bauna buna baina bina banun. Belum cukup 2 kali lagi. Bana bauna buna baina bina banun. Bana bauna buna baina bina banun. Alhamdulillah. Yuk dibuka semuanya. Apa dibuka satu-satu ya. Mohon maaf. Siap, berikutnya kita langsung saja Ibu Sumartini. Yuk dipraktekkan yang tadi saya praktekkan. Langsung 6 kata ini ya. Dicoba. 3 kali ya. Oke. Bana segitu Bu. Bana bauna buna baina bina banun. Coba 1 kali lagi lebih nyambung. Bana bauna buna baina bina banun. Baik, syukron. Udah cukup Bu. Ibu Nova silakan langsung nyambung. Bana bauna buna baina. Bana bauna buna baina bina banun. Bagus, sip, syukron. Berikutnya Pak Adil. Bana bauna buna baina bina banun. Diulang 1 kali lagi lebih nyambung Pak Adil. Bana bauna buna baina bina banun. Oke, dilatih lagi masih terputus Pak Adil. Bana bauna buna baina bina banun. Lebih mengalir, coba 1 kali lagi. Atau misalkan kalau napasnya kurang 3 dulu. Bana bauna buna. Berhenti baru baina bina banun. Coba yang itu dulu Pak Adil. Bana bauna buna baina bina banun. Coba yang bawah baina bina banun. Baina bina banun. Nah gitu, lebih nyambung ya Pak Adil ya. Sip, syukron Pak Adil, bagus. Berikutnya Ibu Yayu. Bana yauna Bauna, buna. hati-hati. Bana bauna. Bana yau bauna buna baina bina banun. Siap. Coba disambung 3 Bu, disambung. Lebih-lebihnya cara bacanya nyambung ya. Bana bauna buna, mengalir coba. Bana bauna yubuna Bauna buna. Iya. Oke, coba dilatih lagi gak apa-apa. Bauna Nah, buna. banyak kepanjangan hati-hati. Untuk menjaga kepanjangan cukup ayunkan coba. Bana, coba bana dulu Bu. Bana. Bana Oke, cukup. bauna. Satu-satu dulu.
instruksi saya dari Bana dulu ya. Siap, Bu. Bana. Coba, Bu. Bana. Oke, cukup. Bauna. 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 Buna. Buna. Nah, bana bauna. Coba. Bana. Bauna. Nah, Buna. dua dulu Bu. Bana bauna. Nyambung. Bana. Baun. Nah, masih belum Bana. nyambung? Bauna. Bana ba. Coba. Bana ba. Coba, Bu. Bana. Bauna. Mohon maaf, Ibu Yayu, sesuai instruksi apa saya? Coba ya, segini. Bana ba. Coba. Bana. Nggak bisa. Bukan yang itu. Itu biasanya soalnya manja, biasanya melurus Iya. gitu. Ya nggak apa-apa. Ini sedang melatih, Bu. Siap ya? Apa suara saya, Bu? Diperhatikan. Banaba. Nah itu coba. Banaba. Coba. Bana. Bauna. Banyak. Apa bukan yang itu, Bu? Yang suara saya diulang-ulang. Banaba. Nah, apa sampai ba? Banaba. Coba. Bana. Bauna. Apa bukan yang itu, Bu? Yang ini. Banaba sampai ba. Banaba. Coba. Banaba. Agak cepat dikit. Banaba. 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 Nah, itu bagus. Banaba. Coba lagi, Bu, berusaha. Banaba. Nah, banaba. Satu kali lagi. Banaba. Masih agak delay. Banaba. Banaba. Nah, gitu. Banaba. Coba 3 kali banaba saja, Bu. Banaba. 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 Coba. Banaba. Terus. Diterusin. 3 kali. Banaba. 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 Satu kali lagi. Banaba. Nah, bagus, Bu. Dipertahankan ya. Berikutnya, ini apa kaitannya dengan lidah Ibu? Kita akan memperbaiki sedikit demi sedikit. Ini pola ini adalah terapi, Bu ya. Siap. Banaba. Satu kali lagi. Banaba. Bagus. Banabauna. Coba. Banabauna. Nah, gitu. Banabauna. Banabauna. Nah, gitu, Bu ya. Insya Allah bisa, Bu ya. Nanti oke, cukup. Baik, nanti apa namanya? Insya Allah terpantau setelah ini nanti saya bikinkan rekaman untuk Ibu ya. Siap. Nanti prakteknya tahapannya gitu, Bu. Biar nempel dulu karena lidah kita apa namanya belum terbiasa dengan menempelkan pola ini. Diusahakan harus langsung apa namanya sampai nempel di pola ini ya. Nanti latihannya seperti ini. Banaba, bauna, buna. Nah, itu ya. Bauna, buna. Coba satu kali, Bu. Bana, ya, bana, bauna. Buna. Buna. Ya. Baina. Baina. Bina. Betul. Banun. Bina. Banun. Nah, berarti apa catatannya satu-satu aja dulu, Bu ya. Dilancarkan dulu. Bana, bauna, buna, baina, bina, banun. Oke, siap, Bu. Semangat, Bu. Siap, bagus. Syukran. Oke, nggak apa-apa, Bu ya. Kita lebih privat ini lebih dan insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian pun juga nanti setiap orangnya dijapri nanti ya insya Allah ya apa oleh tim kita nanti ya. Baik, lanjutkan. Iya. Ibu Ami, yuk. Coba sambung. Bana, bauna, buna, baina, bina, baun. Banun. Nah, hati-hati.
Ibu ada sedikit kepanjangan di na-nya. Hati-hati ya, di ujung-ujung na yang di sini nih ya. Bana bauna buna. Coba agak mengalir sedikit, diulangi lagi. Bana bauna buna baina bina banun. Nah, masih ada delay sedikit. Bana ba. Nah, itu ya. Jadi diusahakan bana ba bana bauna buna. Coba 3 dulu. Bana bauna buna. Nah, gitu. Baina bina banun. Baina bina banun. Ah, itu. Sip, bagus. Oke ya. Ibu Ami bisa dipahami ya. Oke, lanjutkan Ibu Suhartina. Ibu Ya, halo. Suhartina. Ibu Suhartina, betul ya? Mikrofonnya coba, Bu. Nah, itu. Bala baula bula baila bila balu. Oke, satu kali lagi coba. Bana bauna buna. Bala baula bula baila bila balu. Nah, B-nya masih ada sedikit kepanjangan sedikit ya. Oke, nggak apa-apa, nanti PR aja ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, boleh di-mute dulu semua. Nah, pola ini ya, ini luar biasa nih, nggak kerasa nih waktu ya. Oke, kita batasi aja dulu ya. Nah, pola ini Bapak Ibu sekalian, saya analogikan seperti obat ya. Kenapa obat? Karena obat itu mudah diminum, tapi terkadang suka lupa untuk diminum gitu kan ya. Atau misalkan ketika kita mendapatkan obat kan dari dokter ya, ketika kita diperiksa misalkan terus dokter itu memberikan resep gitu kan ya, resep terus diberikan ini minum obat ini 1 hari 3 kali misalkan. Nah, ini pun juga analogi seperti itu. Ini pola ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan ada latihannya ya, jadi tidak usah khawatir. Misalkan, aduh saya lupa lagi nih ayunannya gimana, ada rekamannya, sudah saya sediakan ya. Pokoknya sepaket lah insya Allah ya. Nah, jadi pola ini coba Bapak Ibu sekalian minimal dipraktekkan 1 hari 2 kali. Minimal dipraktekkan 1 hari 2 kali. Oke ya. Misalkan sesudah tidur ataupun sebelum tidur ya. Bisa insya Allah ya. Dipraktekkan untuk untuk mengawali ba aja dulu ya, karena di sini ada catatannya. Lihat ya, catatannya ini adalah huruf ba. Lihat ya Bapak Ibu sekalian, huruf ba di bawah ini bisa dirubah hurufnya dengan semua huruf hijaiyah ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin semua huruf hijaiyah, nanti minta ke Teh Syifa, ada rekamannya. Pokoknya ada yang ba-nya saja, ada semua huruf hijaiyah. Contoh apa? Contoh misalkan kita rubah huruf ba-nya dengan A. Ya, ba-nya dengan A. Ini kan bana, tinggal dirubah. Ana, gitu kan ya. Ana, auna, una, aina, ina, anun. Rubah dengan ja. Jana, jauna, juna, jaina, jina, janun. Sampai huruf ya. Yana, yauna, yuna, yaina, yina, yanun. Nah, gitu ya. Nah, cuman saya instruksikan untuk di kelas ini, coba huruf ba dulu lancarkan. Ya, ba dulu lancarkan, karena untuk apa Bapak Ibu sekalian, efeknya akan seperti ini. Lihat ya. Efeknya seperti ini Pak Bu. Ya, kalau misalkan sudah lancar nih ya. Bana bauna buna baina bina banun, sampai kita itu betul-betul enggak melihat huruf lagi. Bana bauna buna baina bina banun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh kan? Bapak Ibu pun juga pasti inginnya seperti itu. Maka dari itu dipola dulu di sini. Kita godok dulu aja di sini ya. Pokoknya Bapak Ibu sekalian sabar dengan mempraktekkan pola ini 1 hari 2 kali. Karena apa? Karena ini pengalaman saya belajar dari nol. Ketika mempraktekkan ini 1 minggu, ada dampaknya betul. Ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya, ada rasa yang betul-betul membaca 2 harokat itu pas gitu kan ya. Dengan melatih 1 hari 2 kali. Bahkan saya pernah melatih 1 hari lebih dari 2 kali. Ya, tapi tidak hanya huruf ba, semua huruf. Ana, auna, una, aina, ina, anun, khona, khuna, khuna, khoina, khina, khonu. Sampai lancar. Pokoknya di lisan kita, lidah Bapak Ibu sekalian harus betul-betul lincah gitu kan. Sudah lancar lunak dengan membaca pola ini insya Allah ya. Berarti PR-nya apa? PR-nya melancarkan huruf pola ini ya.
Resepnya adalah Bapak Ibu sekalian cukup membaca huruf bana saja, bana bauna buna baina bin baina bina banun ini cuman 1 hari 2 kali, sebelum tidur ataupun sesudah tidur, gitu aja ya. Untuk tugasnya itu silakan, insya Allah ini bukan untuk saya tapi untuk kelancaran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan proses saya belajar dari dasar dengan melatih urutan seperti ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa, insya Allah ya. Karena meskipun misalkan usia berbeda dengan saya, tapi insya Allah saya akan doakan ya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa merasakan hal yang sama sebagaimana ketika saya mempelajari pola ini, ada kemudahan-kemudahan yang dirasakan, insya Allah ya. Ada waktu 1 minggu nih Bapak Ibu sekalian ya, praktekkan pola ini, dan tugasnya sudah saya siapkan dan juga sudah Teh Syifa siapkan juga, nanti akan di-sharekan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah akan terpantau tidak hanya pertemuan hari hari Rabu saja, bukan hanya pertemuan hari Rabu saja, tapi setelah hari Rabu kita akan pantau terus Bapak Ibu sekalian, karena targetan kita semua dan juga khususnya Bapak Ibu sekalian kan ingin membaca dengan lancar. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, perhatikan ketika kita belajar, niatkan yang pertama adalah pahala terlebih dahulu, karena pahala akan kita dapatkan dan yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pahalanya. Kalau hasil itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan berusaha insya Allah akan menjadi pahala juga dan akan menjadi hasil juga, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk pertemuan malam hari ini kita batasi karena nggak kerasa juga ya, harusnya kita jam 20.30 sudah selesai, tapi alhamdulillah kita masih semangat ya, masih fresh ya Bapak Ibu sekalian, masih menyimak sampai jam 21.48. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pekan yang akan datang, tapi insya Allah saya sampaikan kembali, Bapak dan Ibu sekalian, di program Sobat Ngaji ini akan terpantau terus dan kita akan memberikan fasilitas terbaik untuk Bapak Ibu sekalian ya. Dan tentunya sebaliknya Bapak Ibu sekalian pun juga manfaatkan fasilitas ini ya. Manfaatkan fasilitas ini, maksimalkan belajar Al-Qur'annya, karena nilai pahala dan juga nilai hasil kemampuan Bapak Ibu sekalian nanti yang akan mendapatkannya Bapak Ibu ya. Ini buat kebaikan Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan dipraktekkan ya. Tugasnya nanti dikasihkan, tugasnya insya Allah gak akan berat kok ya. Saya akan mengukur, tugasnya tidak akan berat, ringan ya, dan juga semua bisa insya Allah ya. Baik, tugasnya huruf ba terlebih dahulu, pola ini dikuasai. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Pak Adil, cukup ya Pak Adil? Ibu Yayu cukup? Oke, yang lainnya cukup ya? Oke, alhamdulillah ya. Baik, nanti barangkali ada yang mau disampaikan oleh Teh Syifa nanti di akhir ya. Saya cukupkan dulu untuk kajiannya, kita tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan keberkahan yang kita dapat, kemudahan kelancaran yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengusahakan, mengikhtiarkan dan juga mengistiqomahkan ya. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Ini kita baru baru berjalan, belum memulai membaca Al-Qur'an ya. Baru memulai melatih saja dulu ya. Dari mulai tanda, ingat ya, PR-nya masih banyak. Jadi dari tanda dikuasai terlebih dahulu ya. Sesudah ditanda, Bapak Ibu minimal bisa menandai yang mana 2 rakaat dulu ya, belum baca ya. Nah, setelah itu kita membaca pola ya, belum membaca Al-Qur'an, pokoknya membaca pola dulu. Nanti setelah pola ini selesai, lancar semuanya, insya Allah kita lanjutkan ke tahap kaidah ataupun ke tahap potongan-potongan Al-Qur'annya, seperti itu ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Saya cukupkan sekian, kita tutup dengan doa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf juga ya. Amin amin ya. Mohon maaf juga kalau kemalaman ya. Tetap semangat ya. Enggak kok, enak Ustaz belajarnya. Oke, alhamdulillah.
Baik, saya Alhamdulillah. kembalikan ke Teh Syifa ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah membantu membahas dan sharing-sharing materinya pada malam hari ini, dan dapat disimpulkan bahwa belajar tahsin itu sangatlah penting dalam membaca Al-Quran, karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ari Abdullah barusan, beliau menyampaikan bahwa siapapun yang ingin belajar membaca Al-Quran harus mempelajari ilmu tahsin terlebih dahulu. Praktik membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya fardu ain atau wajib. Jadi sangatlah penting sekali untuk mempelajari ilmu tajwid dan juga tahsin. Dengan harapan kita semua bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan pada bacaan ayat Al-Qur'annya ya. Amin. Nah, supaya nanti ilmunya tetap menerap, Bapak Ibu semua, nanti akan ada tugas. Tugasnya yang nanti sudah disampaikan oleh Pak Ustadz barusan. Nanti tugasnya akan disampaikan juga via grup oleh Syifa ya. Harapannya nanti bisa semakin lama, semakin sering bisa berlatih bacanya, insya Allah lancar. Untuk berikutnya, kami infokan di awal, Syifa izin waktunya sebentar untuk share screen perihal fasilitas tambahannya, yaitu mendapatkan video tahsin dan juga video ikronya. Mohon izin, tunggu sebentar ya. Seperti ini ya. Salah. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini ada materi-materi yang sudah kami sediakan, dan ini kami sudah bekerja sama dengan websitenya yang dimana bisa diakses oleh Bapak Ibu semua secara gratis. Dan sebenarnya ini kelasnya berbayar Bapak Ibu semua ya. Kami bantu untuk Bapak Ibu semua menjadi peserta kelas tahsin ini kita berikan secara gratis. Di sini ada kelas tahsin, ada banyak sekali dan kita bisa aksesnya bersama-sama. Juga ada kelas ikronya, di sini materinya ada 7. Nah, untuk cara aksesnya bagaimana nanti Bapak Ibu akan kami bantu cara aksesnya, disertakan nama serta nomor telepon, email, dan juga tempat tanggal lahirnya. Seperti itu. Nanti kita bantu kirimkan formatnya di via grup ya. Seperti itu. Sebenarnya ini bisa daftar sendiri Bapak Ibu semua. Cuman berdasarkan pengalaman kami di hari Senin kemarin, ternyata masih banyak beberapa yang kebingungan saat melakukan pendaftarannya ya. Untuk mempermudah, nanti Siva dan Agesa bantu mengakseskan dan meregistrasikan melalui data-data Ibu yang kirimkan. Nanti Bapak Ibu tinggal pakai aja ya, tinggal buka aja dan akses videonya di mana aja dan kapan saja, ini bisa banget ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk segala informasinya, tugas ataupun informasinya akan Siva share kembali via grup. Dan untuk grupnya sendiri nanti akan dibukakan kembali agar kita bisa berinteraksi di grupnya. Mungkin sekian Bapak Ibu sebelum kita akhiri pertemuan pertama kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Cukup Mbak Syifa. Oh, sorry. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada, mungkin juga waktu sudah terlalu malam, kami akhiri saja. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan terima kasih banyak juga kepada Pak Ustadz Ari yang sudah memaparkan ilmu tahsinnya. Tetap semangat dan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Kita tutup saja dengan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Baik Bapak Ibu, ada sedikit pantun buat kita semua pada malam hari ini. Bisa disimak baik-baik. Tukang gigi,
bawa gergaji, cakep. Lalu ditaruh di dalam peti, cakep. Takkan Cakep. rugi belajar ngaji, setiap huruf damaikan hati. Masya Allah ya. Cakep. Masya Allah. Siva pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Terima banyak Bapak Ibu. Ustaz. Selamat malam Terima kasih dan Mbak selamat Syifa. beristirahat. Selamat tidur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Libur kemana, Dil? Tidur. Oh, Selamat tidur. tidur. Ngantuk. Oh, ngantuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin di end lab ya Bapak Ibu ya. Selamat malam.